Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Muhammad Firmansyah, NIM 24021110660116. Jadi pada video ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 8 dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu Research Network Security Threats. Jadi di sini ada file PDF-nya dan saya sudah membuat lembar jawaban saya dari file tersebut, ya, itu di sini. Jadi kita langsung saja ke part 1, exploring the SANS website. Step 1, locate SANS resources. Search the internet for SANS. From the SANS homepage, click on free resources. Jadi kita akan ke websitenya si SANS ya. Di sini saya sudah buka untuk halaman utamanya itu ada di sans.org ya. sans.org. Untuk tampilan halaman utamanya itu seperti ini. Oke. Nah, terus kita disuruh untuk click on free resources. Jadi free resources itu ada ini. Nah, itu ada watch and listen, read dan download. Jadi ada yang uh, kita bisa tonton dan kita bisa dengar. Itu ada webinar, ada smart presentation, ada podcast dan live stream. Kemudian yang kita bisa baca itu ada blog, ada newsletter, ada internet storm center. Kemudian yang kita bisa download itu ada open source tools, poster and cheat sheets, ada policy templates and white papers. Oke, step 2, locate the link to the CIS Critical Security Controls. Oke, jadi ini singkatnya itu, di Critical Security Controls, kita akan mendownload yang punyanya 2014 ya, poster yang 2014. Yang dimana dia akan menjelaskan 20 Critical Security Control dan penjelasannya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk file posternya itu yang ini, yang 2014, The Critical Security Controls Solution Providers. Critical Security Controls Poster 2014. Nah, jadi di sini ada 20 dan di sini dia minta untuk menjelaskan salah satu dari kontrol dan list implementasinya. Nah, di sini saya akan memilih kontrol keamanan yang kelima, itu yang ini, ya, malware defense. Jadi ini ada primary, secondary, dan solution provider. Nah, penjelasannya itu saya sudah tulis juga. Jadi untuk malware defense atau pertahanan terhadap malware, tujuannya utama itu adalah untuk mengendalikan instalasi, penyebaran, dan eksekusi kode berbahaya, seperti virus, ransomware, trojan, atau spyware, di berbagai titik dalam jaringan perusahaan. Kemudian, primary atau pertahanan lapis utamanya ialah endpoint protection platforms. Nah, endpoint itu adalah perangkat akhir yang digunakan oleh karyawan seperti laptop, PC, desktop, atau ponsel atau server utama. Nah, kenapa ya ini yang menjadi lapisan utama? Karena di sini karyawan yang membuka email, mengunduh file, atau mencolokkan flash disk. Jadi ini adalah kayak sebagai pintu masuk paling umum bagi malware. Nah, sesuai poster itu ada beberapa contoh produknya yang sebagai pertahanan lapisan utama itu ada, kalau sesuai di sini ya, ada McAfee Endpoint Protection, kemudian ada ya dan masih banyak lagi lah. Ada Kaspersky Endpoint Security, Sophos, Symantec SFP, dan masih banyak lagi. Kemudian secondary network based protection atau pertahanan lapis sekunder, yang dimana pertahanan ini difokuskan pada lalu lintas data atau traffic yang mengalir masuk dan keluar melalui jaringan perusahaan, bukan di dalam laptopnya. Nah, ini menjadi sekunder karena sebuah malware entah bagaimana berhasil lolos dari sistem endpoint. Misalkan karyawannya ini sudah berhati-hati dan maksudnya jika si karyawannya tidak berhati-hati dan mematikan antivirus, sistem jaringan akan mendeteksi pergerakan aneh malware tersebut dan memblokirnya sebelum menyebar ke komputer lain. Nah, contoh-contoh dari poster itu, dia ada failsafe, ada FireEye, network threat, prevention, terus ada ya masih banyak lagi, ada network APS, ada advanced threat defense, ada stealth watch.
Firepower, Deep Discovery. Jadi untuk bagian solution dengan provider ini, jadi ini basically ini produknya, kemudian yang sebelah kiri itu produknya, kemudian yang sebelah kanan itu providernya siapa. Gitu. Oke, kita lanjut ke step 3, locate the newsletter menu. Jadi di sini kita akan buka si website Sans-nya lagi, kemudian kita akan mencari bagian newsletters. Nah, di sini ada bagian newsletters. Kita klik. Kita tunggu dia loading. Oke. Nah, jadi briefly describe each of the 3 newsletters available. Jadi di sini ada 3 jenis newsletter. Yang pertama ada News Bites, kemudian ada At Risk, kemudian ada Ouch. Jadi untuk penjelasan singkatnya, untuk Sans News Bites itu adalah sebuah rangkuman berita keamanan cyber paling penting yang terbit 2 kali seminggu. Yang mana berita ini juga dilengkapi dengan opini dan penjelasan tambahan dari para ahli. Kemudian yang kedua ada At Risk, yaitu laporan mingguan yang khusus membahas celah keamanan terbaru, virus atau ancaman baru yang sedang aktif, serta penjelasan tentang bagaimana sebuah serangan cyber bekerja. Kemudian yang terakhir ada Ouch, atau buletin bulanan gratis yang dirancang khusus untuk orang awam atau masyarakat umum, yang isinya berupa panduan dan edukasi keamanan cyber sehari-hari yang mudah dipahami, disusun oleh tim ahli, dan tersedia dalam berbagai bahasa. Oke, kita lanjut ke part 2, Identify Recent Network Security Threats. Jadi di sini kita akan mencari security threats yang akhir-akhir ini. Jadi step 1-nya itu locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. Jadi kita akan buka newsletters kemudian ke at-risk ya. Jadi ini dan kita akan buka at-risk. Di sini kita akan cari yang paling recent atau waktu terdekat ini. Misalnya yang ini. Nah, di sini ada beberapa kasus tentang vulnerabilities akhir-akhir ini, security vulnerabilities, dan itu salah satunya mengenai yang saya ambil itu dari Xavier Martens, itu New Wave of Phishing Emails, yang berjudul New Wave of Phishing Emails with SVG Files. Oke, kita bisa baca lengkapnya itu di website ini. Nah, ini ada artikelnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan rangkumannya saja. Jadi kampanye phishing terbaru itu menggunakan teknik mengirimkan email berisi lampiran file gambar SVG, bukan tautan web. Karena file ini secara default akan langsung terbuka melalui browser di sistem operasi Windows. Nah, daripada menampilkan gambar, file SVG tersebut akan menyembunyikan kode script yang telah disandikan atau menggunakan base64 dan enkripsi SOR, serta disamarkan dengan tag khusus untuk mengelabui filter deteksi keamanan email. Saat korban membuka lampiran tersebut, skrip berbahaya akan dieksekusi secara otomatis dan langsung mengarahkan atau redirect browser korban ke situs phishing penipuan yang menggunakan ekstensi domain murah seperti CFD. Oke, kita lanjut ke step 2, identify sites providing recent security threat information. Nah, di sini kita disuruh cari selain Sans itu website apa yang menampilkan recent security threat juga seperti Sans ya. List some of the recent security threats detailed on this website. Nah, jadi untuk beberapa website yang saya sudah temukan itu yang mirip-mirip seperti Sans yang mengabarkan vulnerabilities itu ada thehackernews.com, ini ada artikel-artikelnya. Kemudian ada juga bleepingcomputer.com, ada artikel-artikelnya. Kemudian ada Krebs on Security. Nah, di sini saya akan mengambil contoh salah satu artikel dari Krebs on Security mengenai hacker yang menggunakan support botnya si Meta AI untuk meretas Instagram account. Nah, jadi untuk detailnya, peretas atau hacker yang pro-Iran ini berhasil mengambil alih akun Instagram bernilai tinggi, termasuk milik Gedung Putih atau White House-nya era Obama dan pejabat pasukan luar angkasa Amerika Serikat, dengan cara mengelabui bot asisten dukungan pelanggan berbasis AI milik Meta. Eksploitasi yang sangat sederhana ini dilakukan menggunakan VPN dengan lokasi yang disesuaikan dengan domisili korban, di mana peretas meminta pengaturan ulang kata sandi dan kemudian meyakinkan bot AI tersebut untuk
menawarkan alamat email baru ke akun korban. Setelah itu bot otomatis mengirimkan kode reset yang memberikan akses penuh kepada si hacker. Meskipun Meta dikabarkan telah menambal celah ini atau mengatasinya, para ahli memperingatkan bahwa pengguna AI untuk menangani pemulihan akun telah menciptakan celah serangan baru yang rentan terhadap rekayasa sosial. Meskipun serangan spesifik ini terbukti gagal jika akun telah ditarget telah mengaktifkan autentikasi multifaktor atau MFA. Oke, kita lanjut ke part 3, detail a specific network security attack. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah network security attack yang spesifik melalui riset saya. Jadi di sini saya sudah sediakan jawabannya. Jadi saya akan baca. Jadi untuk nama attack-nya itu ada Interlock Ransomware Campaign atau eksploitasi Cisco Secure VMC CVE 2026 ya itu 20131. Nah, jadi tipe attack-nya itu adalah Edge Device Exploitation and Double Extortion Ransomware atau eksploitasi perangkat tepi dan ransomware pemerasan ganda. Dan untuk dates of attacks atau kapan attack-nya itu terjadi itu ya, jadi pelaku atau kelompok yang melakukan attack ini sudah muncul sejak akhir 2024, tapi kampanye eksploitasi masif pada kerentanan Cisco spesifik ini terdeteksi pada awal hingga pertengahan tahun 2026, yang dimana berdasarkan laporan outbreak alert dari FortiGuard Labs. Nah, jadi apa sih komputer atau organisasi yang terpengaruh atau yang terdampak? Jadi berbagai perusahaan dan organisasi skala menengah hingga besar di seluruh dunia yang menggunakan perangkat Cisco Secure Firewall Management Center atau FMC sebagai garda terdepan keamanan jaringan mereka, namun belum melakukan pembaruan atau patch dari si Cisco-nya. Nah, jadi how it works and what it did. Jadi bagaimana cara kerja si serangan ini? Jadi penyerang memanfaatkan kerentanan kritis yang ada pada perangkat keamanan jaringan Cisco FMC. Nah, alih-alih pemancing karyawan via email atau phishing, peretas langsung meretas gerbang depan jaringan atau firewall perusahaan. Setelah berhasil menembus perimeter, mereka menggunakan perangkat lunak jihad custom atau custom malware tooling untuk menyebar ke server internal secara lateral. Kelompok Interlock kemudian melakukan taktik pemerasan ganda atau double extortion, yaitu mereka mencuri atau eksfiltrasi data sensitif perusahaan ke server mereka sendiri, lalu mengunci atau mengenkripsi sistem perusahaan tersebut dan menuntut uang tebusan. Jika uang tebusan tidak dibayar, mereka mengancam akan memunculkan data tersebut ke publik. Jadi sebagai mitigation options atau upaya mitigasi itu ada patching segera, yaitu menginstal pembaruan atau patch firmware terbaru yang dirilis oleh Cisco untuk menutup celah si CVE ini. Yang kedua ada pembatasan akses atau akses control yang dimana tidak mengekspos antarmuka manajemen atau manajemen interface firewall ke internet publik. Akses hanya boleh dilakukan dari jaringan internet yang dikontrol ketat atau menggunakan koneksi VPN yang aman. Kemudian ada pembaruan IPS dan IDS, mengaktifkan dan memperbarui signature pada Intrusion Prevention System atau IPS untuk mendeteksi dan secara otomatis memblokir paket data aneh yang mencoba mengeksploitasi kerentanan tersebut dari luar. Kemudian network segmentation, yang dimana memecah jaringan internal menjadi beberapa segmen yang terisolasi sehingga jika firewall utama ditembus, ransomware tidak dapat dengan mudah menyebar ke server basis data penting. Jadi ini ada referensinya itu dari Fortinet FortiGuard Labs. Kemudian dan juga basis data NVIDIA atau National Vulnerability Database. Oke, jadi terakhir ada reflection question. What steps can you take to protect your own computer? Jadi langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil untuk melindungi komputer saya? Yang pertama ada pembaruan otomatis, yang dimana selalu memastikan sistem operasi yang dimana sini saya menggunakan Windows dan perangkat lunak yang terpasang itu selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kemudian perangkat lunak kita menggunakan perangkat lunak antivirus yang menggunakan dan rutin memperbarui aplikasi antivirus atau anti malware yang memiliki perlindungan real time. Nah, kalau saya sendiri menggunakan Windows Defender bawaan, Windows Security atau apalah itu. Kemudian ada keamanan kata sandi, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun serta mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA.
Kemudian kita harus waspada terhadap phishing, yang dimana tidak sembarangan mengklik tautan web atau mengunduh lampiran email dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. Lalu selalu backup rutin, ya, selalu memiliki salinan cadangan atau backup file yang penting ke penyimpanan eksternal atau layanan penyimpanan cloud. Karena jaga-jaga kalau misalkan file kita diserang dan hilang, jadi kita masih bisa ada backupnya. Lanjut, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Jadi langkah apa saja yang bisa diambil oleh sebuah organisasi supaya mereka bisa melindungi sumber daya mereka. Jadi yang pertama ada edukasi karyawan atau security awareness. Ya, karena manusia seringkali menjadi mata rantai terlemah, perusahaan harus rutin melatih karyawannya untuk mengenali ancaman seperti rekayasa sosial atau social engineering dan phishing. Kemudian menerapkan keamanan berlapis atau defense in depth, menggunakan kombinasi firewall generasi berikutnya, sistem deteksi atau pencegahan penyusupan, dan VPN untuk melindungi batasan jaringan. Kemudian prinsip hak akses terkecil atau principle of least privilege, memberikan akses data dan hak administrator kepada karyawan itu hanya sejauh yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian ada audit dan pengujian, secara rutin menyewa pihak ketiga untuk melakukan pengujian penetrasi atau penetration testing dan audit keamanan untuk menemukan celah di jaringan sebelum peretas menemukannya. Dan yang terakhir, rencana pemulihan atau disaster recovery plan, yang dimana memiliki dan menguji prosedur pemilihan bencana jika sewaktu-waktu memang terjadi peretasan data atau infeksi ransomware masif. Nah, jadi mungkin itu saja ya dari pemaparan tugas ke-8 saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.